Masya Allah. Terima kasih banyak buat jamaah yang sudah mampir ke studio dan juga jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Temanya apa sih? Temanya adalah sedekah ke orang bisa. Ke istri sendiri kok nggak bisa. Nah, tadi udah dibahas sama guru kita di awal ya. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi. Sebelumnya kita lihat kembali sebuah video tayangan tentang istri belanja tidak boleh lebih dari Rp150.000. Waduh, gimana Bu? Ibu langsung gitu ya. Coba kita lihat tayangannya, ini dia tayangannya nih. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Kadang memang orang maksudnya gini, mungkin kita coba ambil positive thinkingnya. Mungkin uangnya terbatas gitu ya Bu ya. Jadi benar-benar harus diatur. Karena yang namanya rumah tangga itu macam-macam keuangan. Ada keuangan yang diatur sama suami, karena mungkin istrinya boros. Ada juga ada keuangan yang semuanya diatur sama istri. Nah ini bagaimana Bib, mohon izin. Coba Pak, kita panggil guru kita Bib Usman untuk penjelasan keuangan semua kalau diserahkan ke istri. Terus tiba-tiba istri belanja nih buat perawatan skincare. Wah, ini perlu izin sama suami apa enggak? Kan sebenarnya nggak perlu nanya lagi ya, karena kan ini kan sebenarnya di sini kan ada hak istri juga. Nah, ini bagaimana? Kan dapat pahala suaminya. Mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Beb Usman. Ya akhir Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Padli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seorang istri dia meminta kepada suaminya untuk jajannya, untuk skincare-nya, dia harus izin sama suaminya atau enggak? Kalau sudah diserahkan, dia boleh izin, boleh enggak. Kalau itu milik istrinya, dia boleh izin dan boleh tidak izin. Tetapi ada seorang istri yang dimana dia menggunakan uang suaminya. Dia menggunakan uang suaminya untuk keperluan pribadinya. Untuk keperluan pribadinya ataupun untuk keperluan daripada istri dan anak-anaknya. Sampai misalkan seandainya dia menggunakan uang tersebut dan suaminya ridho, nggak jadi masalah. Tetapi apabila suaminya suami yang pelit, suami yang tidak mau ngasih uang terhadap istrinya, suami yang tidak mau memberikan uang kepada istrinya untuk keperluan yang lainnya, maka tidak boleh diambil. Maka tidak boleh dia mengambilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Janganlah kalian berselisih terhadap diri kalian dan harta kalian sampai membuat suamimu dia nggak suka terhadapmu atau membencimu. Jadi berbuat baiklah kamu terhadap suamimu, hormatilah daripada hartanya. Janganlah kalian menggunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadimu, kecuali untuk kepentingan apa? Untuk makanmu, untuk bayar anak sekolahmu, untuk kepentingan rumah tanggamu. Kalian boleh ambil, kata baginda Nabi Muhammad SAW, khuz, ambillah. Dengan apa? Dengan secukupnya. Kalau suami yang pelit boleh diambil uangnya. Tapi kalau suami yang baik, jangan. Izin juga dikasih. Tetapi ada juga suami yang menyerahkan uangnya sama istrinya. Ada juga suami yang model menyimpan uangnya. Atau dia gunakan uang tersebut, dikeluarnya pelan-pelan, dikeluarin sedikit-sedikit. Jadi tergantung suaminya. Oleh karena itu, bagaimana bentuk suami yang baik? Suami yang baik adalah memuliakan istrinya, menyayangi istrinya, ada rizki untuk skincare-nya, untuk jajannya, untuk keperluannya kasih. Rizki dari Allah. Allah yang memberikannya. Allah yang mengasihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi di awal, sedekah terhadap istri ada lebih baik daripada yang lainnya dan dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu berikan istrimu rezeki yang lebih. Kasih dia untuk keperluan pribadinya. Kasih dia uang untuk apa? Untuk skincare-nya. Kasih dia uang untuk merawat dirinya. Betul. Wajahnya, tubuhnya dan lain sebagainya. Untuk suami juga bukan untuk orang lain. Bener. Istri kinclong suami juga yang seneng ya kan. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Masya Allah. Jamaah. Kadang-kadang nih ibu-ibu juga gini Ustadz. Kenapa maksudnya lagi? bukan berarti juga jadi boros-boros. Mungkin suaminya memikirkan kalau seadanya uangnya habis nanti besok gimana. Nah ini kan kadang-kadang dipikirkan sama suami. Istri kan main belanja aja gak mikir nih besok kayak Mohon gimana maaf ya, gitu. kita kan dua sisi yang berbeda. Oh iya. Kalau Mas Padli yang pegang utuh uang. Iya. Tinggal istri minta. Kalau saya kan saya serahkan sama istri semua. Istri siapa? Emang udah ada? Waktu hidup. Oh waktu dulu. Kira sekarang. Ya udah kita lanjut kalau gitu deh. Kita jangan bahas lagi. Kita lanjut ke mana? Sekarang waktunya kesempatan Ustadz Maulana bertanya sama jamaah. Kita masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab.
Iya salah. Salah Namanya ngomong. senjata makan tuan. Nah, saya mau nanya nih. Yang yang mana? Mana mic-nya ini di. Ayo boleh. Ibu yang ditanya tadi sama Mas Banli. Iya. Aku tanya ke biar Sebelahnya. samping. Boleh berdiri Bu. Silakan berdiri, Bu. Iya berdiri ya. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu Kenapa? dengan seukuran. Sepantar. Iya. Silakan. Ibu perkenalkan diri Bu. Namanya siapa? Dari mana? Nama saya. Assalamualaikum dulu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Siti Rohani dari pengajian Majelis Taklim At-Taqwa Purwakarta. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Ustadz mau nanya apa? Bu kalau pakai lipstick jangan kelewatan sampai ke gigi-gigi. Offside. Dengan, Ibu kalau lihat suami beli barang-barang baru, apa Ibu marah? Marahlah Ustadz. Apalagi suami itu beli barang, sekali beli barang mahal banget ya Allah. Ya Allah. Iya, Bu iya. tahu nggak Bu? Iya. Sebenarnya kalau ada uang yang dipegang suami, yang harus diutamakan adalah kebutuhan dirinya dulu. Iya. Masa iya? Masa iya? Iya, karena ada aturan pembagian keuangan itu. Kemana dulu arahnya baru kemana dulu. Benar. Mau Coba- tahu Bu? Mau tahu? Iya. Iya. Saya mau tanya juga sebelumnya. Bu, kalau suami ngabisin uang buat beli mobil, yang naik mobil siapa? Keluarga. Keluarga. Iya. Dia Kenapa nggak mau dimarahin? sendirinya. Iya, kenapa dimarahin? Kan Ya buat udahlah, Bu, keluarga. ya. Kalau Iya. suami beli rumah kan buat ibu juga kan? Iya betul. Ya udah, Kenapa nggak ibu usah marah? marah-marah. Udah ambil mic-nya. Iya, makasih ya Bu. Nggak mau berhenti Tepuk dia. tangan dong, Masya Allah. Silakan Ini. penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Gimana sih aturan keuangan itu? Kemana dulu baru kemana dulu. Satu riwayat disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah. Gimana kalau ada keuangan? Siapa dulu yang diutamakan? Ada 1 dinar. Ini mau dikemanakan? Maka diarahkan kepada kebutuhan diri dulu. Diri dulu. Kalau ada lagi, arahkan kepada anak. Kemudian siapa lagi? Kepada istri. Siapa lagi? Kepada pembantu yang kerja sama kita. Ulangi Bu, kepada siapa dulu? Diri, anak, istri, orang yang bekerja. Jangan disebut. Orang yang bekerja sama diri kita. Mohon maaf tanpa menggurui. Kita mengambil dari hadis ini karena pertanyaan ini jadi suatu pembelajaran bahwa diri dulu. Karena bedakan harta, rezeki, karunia. Penghasilan, sesuatu yang dikerjakan, usaha, suami yang harus dulu bikin modal. Supaya bisa menghasilkan. Itu yang pertama. Supaya kita tidak jadi beban. Supaya tidak jadi beban. Jangan sampai mengemis. Itu yang pertama, diri dulu. Jangan sampai kita justru bagaimana bisa menafkahi keluarga kalau diri kita sendiri belum tercukupi. Maka penuhi dulu kebutuhan dirimu. Itu namanya utama diri. Kemudian yang jadi tanggungan. Siapa yang jadi tanggungan? Anak. Anak dulu. Karena anak itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Kalau istri mungkin dia bisa bikin kue dulu berjualan. Betul tidak? Kemudian yang berikutnya kepada istri. Sebagai apa tadi Bu? Tanggungan juga. Nafkah. Maka yang berikutnya adalah sebagai suatu kewajiban. Siapa itu? Yang bekerja pada diri kita. Karena jangan sampai keringatnya orang belum kita bayar. Itu dulu. Bertanya lagi nih sahabat. Ya Rasulullah, kalau ada lebihnya lagi siapa? Tahu nggak jawaban Rasulullah? Kamu lebih mengetahui siapa yang menjadi kebutuhanmu. Barulah kita atur siapa dulu. Kita lebih tahu siapa yang lebih butuh. Makanya harus diatur dengan baik keuangan itu. Islam mengajarkan kita untuk tidak jadi miskin tapi jadi kaya dong. Karena ada zakat. Zakat yang harus mengendap selama setahun kan? Iya, betul. Itu. Jadi tidak boleh miskin. Bu, 1, 2, 3, kaya. Kaya. 1, 2, 3, Kaya. 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 Ulangi, kaya. Kaya. Itu.
Ada salah angkat tangan kirinya. Dia mirroring soalnya ya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Masih ingat tadi buat siapa dulu Bu? Buat anak. Buat diri, buat anak, buat istri, buat orang yang kerja. Setelah itu skala prioritas. Masya Allah. Kita lanjut lagi sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ya saya, yang atas dulu deh boleh ya. Ibu nih coba nih silakan. Masya Allah silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Ustadz Syam. Iya, Siap, perkenalkan Ibu. Ibu namanya Nama siapa? Bu? Ibu Rini dari Purwakarta, Ciganea, dari Majlis Taklim At-Taqwa. Tepuk tangan buat Ibu Rini. Mau bertanya apa sama Ustadz Syam Ibu? Ya Ustadz, jika istri berpenghasilan lebih besar daripada suami, Amin, mantap. apakah tetap suami harus bersedekah memberikan nafkahnya kepada istri? Wajib apa tidak? Siap. Oh gitu, iya. Terima Kalau Ibu kasih. sendiri mau nggak dikasih sama suami uangnya? Mau. Mau aja ya Bu ya, namanya juga uang. Itu aja Ibu Rini. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Rini. Silakan dijawab Ustaz Syam. Baik, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Allahumma arhamna bil Quran. Itulah kenapa Al-Quran tidak menetapkan jumlahnya nafkah. Kenapa? Karena kadangkala ada suami yang mampu, ada suami tidak mampu. Kadangkala ada istri yang kurang mampu, ada istri yang lebih mampu daripada suaminya. Ada istri yang penghasilannya ternyata lebih besar daripada penghasilan suaminya. Atau bahkan ada seorang istri yang memang uangnya lebih banyak. Sedangkan suaminya sedang tidak berdaya. Misal dia dalam keadaan sakit atau keadaan apapun itu. Tapi tetap menjadi tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi istrinya. Kalau urusan nafkah jawabannya wajibkah? Wajib. Tapi berbeda kalau pertanyaannya sedekah. Kalau sedekah, sedekahlah dengan kemampuan. Apa yang bisa disedekahkan seorang suami kepada istrinya, maka sedekahlah. Ibu
apakah ibu tidak senang kepada seorang suami yang ketika mungkin dalam keadaan ibu lebih kaya, ibu lebih mampu, suami dalam keadaan tidak berdaya, tapi setiap hari suaminya minta maaf. "Mah, maafkan ya mah, saya dalam keadaan begini, dahulu kita hidup enak, sekarang saya mungkin dalam keadaan begini." Pasti ibu senang bu. Dibandingkan ada seorang suami yang senantiasa meremehkan kepada istrinya. Maka seorang suami bukan hanya bersedekah dengan materi, tapi sedekahnya ada perhatiannya, ada rasa tanggung jawab yang tidak dilupakannya. Maka kalau sedekah itu sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau nafkah tetap wajib hukumnya sang Masya suami memberikan kepada istrinya, cuma jumlahnya tidak ditentukan. Betul. Kalau lagi tidak mampu ya silahkan semampunya, semaksimal mungkin. Kalau lagi mampu maka jangan pernah berlaku pelit. Masya Allah. Jadi kan memang Islam mengajarkan laki-laki ini memberikan nafkah. Ya. Bukannya Iya. perempuan yang memberikan nafkah gitu. Betul. Kewajiban suami. Betul, Jadi sekaya apapun. Iya, Bu Rini walaupun duitnya lebih banyak tetap minta Bu yang namanya nafkah ya. Tapi Maka- pengertian juga. Pengertian kan juga. Ibu ini paling tahu, oh suamiku lagi tidak mampu kayaknya. Iya, ya udah segini aja deh, yang penting ada gitu ya. Subhanallah. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang masih penasaran dengan pembahasan kita hari ini dengan tema sedekah ke orang bisa, ke istri sendiri kok nggak bisa. Nanti kita lanjut lagi ya, setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah.